Selamat datang di Ruang Tanggap Rasa, Apa Rasamu Terhadap Rasaku. Podcast ini dipersembahkan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Happy Human, apa kabar kamu semua? Semoga dimanapun kamu berada, kapanpun kamu mendengarkan ini, selalu dalam keadaan baik dan sehat. Mau pagi hari, sore hari, malam hari, atau bahkan bagi kaum overthinking club gitu, mendengarkan ini di dini hari juga boleh. Dan doa kami selalu sama, semoga Happy Human baik dan sehat. Aku mau nanya nih, sama Happy Human dijawab dalam hati aja ya. Masih ingat nggak sih tentang demonstrasi reformasi di korupsi? Masih ingat? Nah, ada nggak di antara Happy Humans yang mungkin ikut turun ke jalan, ikut mengekspresikan kegelisahan tentang kondisi negara ini, kemudian ikut berpendapat, ikut menyuarakan pendapat-pendapat Happy Human sekalian tentang kondisi negara dan bangsa ini gitu, atau bahkan mungkin ada yang berkontribusi lain, tidak turun ke jalan sih aku Ayu gitu, tapi aku ikut mendukung teman-teman yang turun ke jalan, ada, mungkin ada ya gitu, dan aku juga pasti kita semua yakin ada. Dan tamu Ruang Tanggap Rasa kita hari ini ada salah satu tokoh yang banyak banget diperbincangkan waktu reformasi di korupsi, yaitu Ananda Badudu. Jangan kemana-mana. Nah, Happy Humans udah ada kan tamu kita di episode kita hari ini. Sudah ada Mas Nanda, dan juga aku nggak sendirian. Meskipun tadi di opening aku sendirian, tapi di sini aku ada Dendi yang akan juga ngobrol-ngobrol dengan Mas Nanda. Dendi mau mulai duluan nanya-nanya sama Mas Nanda? Nah, bener tuh. Halo Mas Nanda. Happy Humans, halo semuanya. Semoga sehat-sehat. Oke. Amin. Mungkin ini sudah banyak yang menceritakan kisah Mas Nanda ketika ditangkap di beberapa media, mungkin sudah diceritakan. Tapi Happy Humans mungkin ada yang belum tahu bagaimana sih sebenarnya penangkapannya itu, Mas? Penangkapan itu terjadi 29 September 2019 ya. Aku ditangkap pada saat aku lagi tidur jam berapa tuh ya? 4:30 pagi. Jadi ada beberapa reserse gitu datang ke tempat aku tinggal di Rusun Tebet saat itu. Rusunnya sekarang udah nggak ada, udah dihancur. Iya gitu, terus ya bangun terus tanya dari mana. Oh, dijelasin dari Polda dan udah dijelasin ada surat penangkapannya yang cuma dikasih lihat sekelebat ya. Aku cuma lihat 5 detik dan di situ ada namaku gitu. Oh ya udah, aku pikir aku nggak ada niat melawan, ya udah ikut aja. Dan aku cukup yakin bahwa aparat akan menghargai hak-hakku sebagai warga negara, di mana aku akan dikasih pendampingan hukum dan lain-lain. Maksudnya aku bisa dikasih kesempatan untuk dapat pendampingan hukum dan lain-lain. Iya begitu. Aku sih pada hari itu aku nggak tahu kenapa aku ditangkap, cuman aku menduga-duga ya karena kegiatan beberapa hari sebelumnya, yaitu soal terkait crowdfunding untuk mendukung aksi reformasi di korupsi. Sepertinya belum terlalu umum gitu, ada crowdfunding yang dimana ada kampanye massal juga di media sosial untuk mendukung sebuah aksi jalanan begitu ya. Kalau misalnya untuk membantu orang sakit kan udah banyak. Nah, udah banyak gitu ya. Iya. Pada saat itu belum terlalu umum dan mungkin itu mencolok sehingga menarik perhatian aparat gitu, sehingga perlu rasanya orang yang bikin inisiatif seperti ini diredam lah gitu, dihentikan gitu. Setelah ditangkap terus gimana tuh, Mas? Ya setelah ditangkap kan aku dari Rusun dibawa ke Polda Metro Jaya. Di situ aku masih tenang lah ya, karena aku pikir ya oke, aku ditemenin oleh teman dan ada teman-teman lawyer juga dari LBH dan dari teman-teman LSM udah tahu situasi. Atau jam segitu mereka belum pada tidur pada saat itu karena ada nanganin kasusnya Dandi Laksono gitu sebelumnya, baru beres.
baru beres pagi juga jam 2-an, jadi mereka baru pada pulang. Terus aku kan ngasih kabar di Twitter, nah mereka langsung masih baca gitu. Jadi mereka udah langsung segera siap ke Polda. Jadi aku pikir aman lah ini, teman-teman udah pada datang. Jadi aku ikut aja dan tapi ternyata begitu sampai di kantor polisi yang berjalan tidak seperti yang aku bayangkan ya. Tidak seperti di film-film gitu di mana pas orang ditangkap kayak dikasih tahu you have the right to remain silent, everything is said. Ya itu kan di film kan selalu ada kayak gitu kan. Ya itu nggak ada berarti ya? Nggak ada. Yang ada begitu sampai di Polda, aku dipisahkan sama temenku yang nemenin. Jadi benar-benar sendirian, dan begitu masuk ke ruang unit ya, ruang kan di Polda ada macam-macam unit ya, ruang unit ya begitu pintu tertutup, nah mulailah di situ. Iya. Terus apa yang Mas lihat sebagai pembela HAM ya dengan adanya peristiwa itu, Mas? Mungkin gak usah sebagai pembela HAM ya, sebagai manusia biasa aja kali ya. Sebagai manusia biasa masuk ke itu dan terpisah dari teman, nggak ada yang lihat. Aku ngerasa pada saat masuk dan dipukul, ditendang gitu ya. Itu pertama kali aku ngerasa kemerdekaanku sebagai manusia terenggut gitu ya. Maksudnya kalau misalnya di luar di jalanan gitu kita misalnya ya amit-amitnya misalnya kita berantem sama orang atau ada orang yang mukul kita di jalanan, kan kita bisa nangkis ya, dan kita bisa menghindar, kita masih punya kemerdekaan untuk menolak kekerasan itu. Tapi kalau di dalam kita nggak punya kebebasan itu. Kebebasan kita udah direnggut, jadi apapun yang dilakukan kepada kita hanya bisa menerima karena kita nggak bisa membela diri. Itu pertama kali aku ngerasain yang namanya kemerdekaan tuh jadi sesuatu yang sangat asing ya di situ, di momen itu ketika dipukul, ditendang, dikeplakin, aku nggak bisa ngapa-ngapain selain diem dan menerima gitu. Dan itu perasaan yang sangat tidak enak ya. Dan aku cuma ngerasain teasernya doang gitu dibanding orang-orang yang mungkin ada yang rasanya berhari-hari, bertahun-tahun bahkan gitu di peristiwa-peristiwa kekerasan masa lalu gitu kan, bertahun-tahun dan kebebasannya direnggut bertahun-tahun, dan itu sangat tidak manusiawi gitu rasanya. Iya. Happy Human jadi kayak ini ya membenarkan di episode kita sebelumnya tuh, masih ingat nggak nih Happy Human di episode yang sama Mas Anton kita juga bahas tentang tindakan penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi terhadap para tahanan. Happy Human bisa dengerin lagi dan kita senang banget kedatangan Mas Nanda di sini karena bisa mengungkapkan itu semua dengan apa yang dirasakan Mas Nanda waktu itu gitu. Benar banget tuh, Bayu. Terus Mas Nanda, selama Mas menyuarakan kebebasan berekspresi dan berpendapat ini, sering nggak menerima ancaman itu? Atau nggak mungkin ada serangan-serangan lain gitu ya selain dari penangkapan itu mungkin? Kalau ancaman langsung sih mungkin belum ada yang sampai level didatengin subuh-subuh gitu ya, terus dibawa ke polisi, belum ada sejak itu. Cuman emang setelah itu ya kerasa setiap kali mau ngapa-ngapain gitu ya, di media sosial pun atau di ngomong di forum, jadi lebih banyak mikirnya lah gitu ya, ada berlapis-lapis gitu kita mikir ya, karena harus mikirin konsekuensi ke depannya gitu. Kalau misalnya ngomong ini mungkin nggak bakal kena bisa kena undang-undang ITE nggak kalau ngomong ini, terus karena kayaknya bisa deh, terus jadi nggak jadi gitu kan. Jadi banyak self sensor dan itu sendiri kan sebuah ancaman ya. Betul. Maksudnya kita nggak perlu sampai ke level fisik baru kita bilang itu ancaman, tapi ketakutan yang ada di kepala pun itu juga aku pikir adalah sebuah ancaman ya. Yang kalau sebelum penangkapan itu juga ada perasaan-perasaan itu Mas Nanda? Atau itu bentuk trauma atau sisa-sisa dari penangkapan itu, atau memang sebelumnya juga udah, apalagi semenjak ada undang-undang ITE misalkan? Sebelumnya belum sih, aku masih
aku yakin bahwa ya misalnya dengan soal crowdfunding itu pun aku yakin bahwa apa yang aku lakukan itu tidak melanggar hukum, karena yang namanya unjuk rasa itu sesuatu yang sah dan legal gitu kan, dan sesuatu yang biasa aja gitu sebenarnya di negara demokrasi. Betul. Dan mendukung secara finansial itu pun sesuatu yang biasa aja dan sudah dilakukan selama berpuluh-puluh tahun gitu. Cuman mungkin selama ini tertutup gitu ya, artinya dana soal sumber berikut distribusi pengalokasian selama ini dilakukan tertutup gitu. Nah dengan crowdfunding ini kan ingin menawarkan suatu alternatif cara baru di mana kita ingin menunjukkan bahwa ini bisa dilakukan secara terbuka dan melibatkan publik. Tapi ya ide itu ditolak begitu kan, ditolak sama aparat gitu ya, sama yang berkuasa gitu. Ya begitu sih. Jadi mikir-mikir ya kalau mau aksi lagi. Kalau menurut Mas itu pasti mengurangi kreativitas nggak Mas? Kreativitas pasti, tapi yang lebih penting dari itu mengurangi partisipasi kita semua gitu ya dalam menentukan masa depan negara ini gitu kan. Kayak ya itu sih yang lebih penting, maksudnya seharusnya kan kita terbuka dan bebas bisa ikut berpartisipasi gitu. Tapi dengan adanya ancaman-ancaman itu di mana ya mungkin nggak langsung nyentuh ke kita ya, tapi kita ngelihat kayak aku sendiri saat ini lagi risau karena ada teman dekatku disomasi oleh seorang pejabat gitu. Itu kan itu menimbulkan ketakutan ya di dalam diri aku juga gitu. Nah itu yang dibentuk jadi bukan soal yang langsung kena langsung ke kita, tapi iklimnya juga iklim represif ini pastinya akan berpengaruh ke setiap person yang ingin bersuara gitu. Iya, aku pikir gitu sih. Iya. Mungkin ini Mas, beberapa orang mungkin ya manusia juga ya, dan pasti suatu hari nanti dia akan menyuarakan hal-hal hak asasi manusia gitu kan, sebagai pembela HAM atau yang seperti Mas tadi bilang sebagai manusia biasa gitu. Ada pesan nggak Mas untuk mereka ini? Pesanku ya selama kita yakin dengan apa yang kita lakukan itu adalah benar dan tidak demi kebaikan, aku pikir ya kita harus maju terus dan saling menyemangati, saling menjaga satu sama lain gitu ya. Apalagi iklimnya belakangan semakin sulit untuk kita berbicara, bersuara, jadi sangat penting untuk saling jaga gitu ya. Oke. Pikir tapi ya selama kita yakini apa yang kita lakukan adalah benar dan untuk kebaikan banyak orang, ya harus tetap maju sih. Tetap berjuang ya Mas. Iya. Satu lagi Mas, ya. Untuk negara misalnya, titip pesan, ada pesan nggak buat negara supaya mungkin Indonesia juga lebih maju lah hak asasi manusia? Oh iya, ya aku pikir ada misalnya negara memandang bahwa orang banyak itu tidak perlu ikut dalam penentuan kebijakan dan urusan kemasalahan publik itu enggak ya, karena negara ini kan milik semua gitu ya, bukan milik pejabat, bukan milik orang yang terpilih gitu, tetapi milik semua, dan semua punya andil dalam menentukan masa depan. Dan kita sudah punya satu pedoman gitu ya, satu pedoman untuk kita mengatur aturan kehidupan bersama, di mana kita saling menghargai satu sama lain walaupun kita berbeda pandangan, tapi kita tetap sama. Itu udah tertulis di Pancasila kita sejak awal. Dan sebenarnya Indonesia sangat ideal kalau pedoman-pedoman itu diikuti gitu. Cuman yang terjadi belakangan ini
yang terjadi belakangan ini sebaliknya gitu ya, pedoman-pedoman itu agak diabaikan gitu. Ya aku pikir untuk siapapun yang berada di bekerja di sisi negara saat ini untuk perlu ingat juga akan hal itu, bahwa yang namanya Indonesia, yang namanya negara gitu ya, institusi Indonesia adalah milik semua gitu. Milik bersama gitu. Iya, milik bersama. Jadi Indonesia bukan milik perseorangan kan, ini negara. Ada beberapa elemen di dalamnya kan. Iya. Ayu mungkin ada. Penting banget ya yang disampaikan oleh Mas Nanda tadi, bahwa siapapun kita sebetulnya punya peran untuk negara ini gitu, dan mari berperan sesuai dengan perannya. Dan soal pedoman tadi yang disebutkan Mas Nanda juga agak sedih ya, sebetulnya secara instrumen kan sebetulnya kita sudah cukup ya Mas Nanda ya, untuk penjaminan terhadap hak ini, penjaminan terhadap hak itu, pasal-pasal jaminan hak ini gitu. Implementasi dan monitoring evaluasinya yang selalu menjadi permasalahan gitu ya Mas. Nah kayaknya nggak kelar-kelar nih gitu. Title pembela HAM, title pejuang kemanusiaan gitu. Toh kita sebagai manusia aja, kita ya mari berbuat untuk sesama manusia dulu gitu, tanpa dikerangkeng dengan titel ini dan titel itu. Dan itu penting banget ya Mas Nanda dalam rangka pemajuan hak asasi manusia sebetulnya kan. Gimana kita menyebarluaskan atau mendekatkan isu-isu hak asasi manusia dengan bahasa yang lebih populer, yang lebih mudah dipahami. Dan aku setuju banget sama yang tadi Mas Nanda bilang gitu. Aku mau nanya deh soal title tadi, title sebagai seorang pembela HAM gitu. Sebetulnya ini sebuah diskursus yang sebetulnya sudah panjang ya. Bagaimana kelompok masyarakat sipil juga memperjuangkan tentang pembela HAM ini. Kemudian Komnas HAM sendiri kemarin baru mengesahkan standar norma dan pengaturan tentang pembela HAM. Kemudian seperti apa hak-hak pembela HAM, meskipun tidak secara eksplisit diakui hak pembela HAM adalah ini, atau enggak pengertian pembela HAM adalah ini, ada di undang-undang atau yang lain, tapi secara implisit itu sebetulnya diakui gitu tentang pembela HAM. Seberapa penting sih Mas Nanda, menurut Mas Nanda ya, dengan pengalaman yang sudah dialami Mas Nanda, penangkapan, kemudian ancaman secara psikis, kemudian dampak panjang dari penangkapan itu dan yang lain-lain, seberapa penting sih pembela HAM ini, atau hak pembela HAM atau jaminan terhadap pembela HAM ini perlu ada Mas Nanda? Pembelaan dan jaminan perlindungan itu sangat perlu ya, karena kalau misalnya tidak ada ya orang akan kalah oleh iklim ketakutan yang sedang di iklim teror yang sedang dibangun saat ini gitu. Kekhawatirannya kan seperti itu. Tapi aku pikir ngomong-ngomong soal titel ya dan predikat, pertama-tama aku berpikir bahwa si titel seperti Human Rights Defender atau pembela HAM itu adalah sesuatu yang inklusif gitu ya. Maksudnya jangan sampai dia jadi sesuatu yang eksklusif. Maksudnya kalau kamu tidak melakukan ini maka kamu tidak bisa dibilang sebagai Human Rights Defender gitu. Aku pikir siapapun yang berjuang mengutamakan kepentingan umum, kepentingan publik, kebaikan bersama, dan menghargai hak-hak asasi manusia gitu ya, apapun perjuangannya, aku pikir dia adalah pembela HAM gitu ya. Setuju, betul. Seorang ibu-ibu di mana gitu yang sehari-harinya bertani gitu, dia membela hak anaknya, hak atas ekonomi anaknya, hak pendidikan anaknya, dia juga adalah seorang pembela HAM dan patut juga dilindungi dan dibantu dan disupport begitu. Jadi pembela HAM bukan cuma orang yang unjuk rasa di jalanan, bukan cuma orang-orang di Jakarta aja, tapi ya siapapun yang siapapun yang mengesampingkan kepentingan diri dan
mengutamakan kebaikan bersama, kebaikan publik, kebaikan RT-nya gitu, RW-nya atau kecamatannya atau lebih besar lagi kotanya, provinsinya, itu dia adalah pembela HAM gitu ya. Iya, aku pikir, dan orang-orang seperti itu ya tentunya patut didukung dan dapat perlindungan gitu ya, kalau misalnya apa yang dia lakukan ternyata mengancam segelintir kelompok dan kelompok itu lebih berkuasa dan powerful gitu misalnya. Ya gitu sih. Betul banget Mas Nanda. Jadi sebetulnya memang siapapun kita, baik individu atau kelompok, kemudian baik itu dilakukan secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama begitu, atau bahkan dalam bentuk organisasi dan yang lain-lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, ada upaya untuk pemajuan dan memperjuangkan hak asasi manusia, kemudian memperjuangkan penghormatan terhadap hak asasi manusia orang lain, atau mendukung negara untuk melakukan pemenuhan dan pelindungan hak asasi manusia. Itulah pembela HAM gitu. Dan Happy Humans sekalian, apapun yang Happy Humans kerjakan selama itu untuk kepentingan yang lebih besar, untuk kepentingan hak manusia orang lain, Anda semua adalah Happy Human, kamu semua adalah pembela HAM gitu. Mungkin yang disampaikan Mas Nanda gitu ya? Iya, aku pikir sih gitu ya. Dendi, ada lagi? Oke, benar banget tuh. Yuk, aku sepakat sekali itu. Jadi memang ya kita harus inklusif ya, apapun itu makna pembela HAM juga memang harus inklusif gitu, karena Happy Human, setiap dirimu, apapun dirimu, bagaimanapun dirimu, itu punya tugas fungsi untuk mengondopsikan kondisi hak asasi manusia di dunia. Iya. Dan yang lebih penting adalah tanpa mengesampingkan kewajiban negara yang sesungguhnya gitu ya. Itu yang kadang yang suka suka agak-agak ini ya Mas Nanda. Kalau misalkan kita sendiri sebagai masyarakat, sebagai individu udah yang kayak punya ini sendiri, kadang keberadaan negara suka jadi dilema ya. Sebetulnya kita butuh negara atau enggak gitu, atau enggak itu menarik nggak tuh Mas Nanda? Ya menarik sih, maksudnya kalau kita butuh negara atau enggak, idealnya sebagai sebuah entitas yang idealnya tujuan maksud awalnya dibikin untuk hal-hal ini tentu sangat setuju. Tapi kalau misalnya negara hadir di dalam kehidupan masyarakat hanya sebagai orang yang nangkep pada saat tidur gitu, terus bawa ke kantor polisi dipukulin, kan kita jadi sebel, ini negara maksudnya apa sih gitu. Kayaknya yang saya pelajari dulu, yang saya baca-baca, Indonesia dibikin bukan untuk ini deh gitu. Ya gitu kan, founding fathers kita akhirnya lepas dari penjajahan, terus bikin yang namanya Indonesia, bikin undang-undang, itu kan ribet tuh. Dan pas kita baca juga kita sepakat, oh bagus nih, cita-citanya sangat mulia. Tapi begitu di kehidupan keseharian hadirnya dalam bentuk seperti itu kan, jadi kita jadi bingung ya, maksudnya hadirnya dalam bentuk lagi unjuk rasa dipukulin gitu, sampai luka-luka gitu kan, jadi bingung ya. Gitu sih aku pikir. Ya itu maksudnya kita harus tetap ngelihat ini sih, yang namanya Indonesia sebagai suatu entitas negara gitu yang dibikin oleh warga negara. Awalnya tuh untuk apa sih gitu sebenarnya, dan itu sebenarnya kan udah tertulis dan tercantum gitu ya di Undang-Undang Dasar, di Pancasila, di 5 silanya itu. Dan itu semua kalau kita baca kan kita sangat ini ya, berterima kasih gitu pada founding fathers dulu, bahwa wah gila ya, mereka hebat juga. Di zaman itu nggak ada internet loh, handphone juga belum ada gitu, tapi udah bisa mikir sejauh itu gitu. Dan kita amini cita-cita itu, dan kita sepakat, makanya kita tetap jadi warga negara Indonesia gitu kan, nggak pindah ke Singapura gitu misalnya, atau ke Australia gitu kan, atau ke Timor gitu. Jadi untuk sesuatu hal yang kita sepakati bersama ini, yang kita amini bersama, ya kita harus tetap menjaga dia sesuai dengan cita-cita awalnya gitu ya. Kalau misalnya ternyata hari ini jalannya agak melenceng, ya kita perlu terbuka pada kritik gitu. Betul. Ya gitu sih.
Kan kebebasan berekspresi, kebebasan bersuara, berpendapat itu kan udah ada di undang-undang ya. Betul. Undang-undang dasar gitu, malah yang paling atas banget gitu kan. Jadi ya sebenarnya kalau dihadapkan pada kasus-kasus spesifik gitu, misalnya soal unjuk rasa, crowdfunding, kenapa nggak boleh? Ini kan di undang-undang dasar ada kita sebagai warga negara punya kebebasan bersuara, berekspresi, berkumpul, berserikat gitu. Tapi kok kenapa harus ditangkap gitu saya gitu, karena kalau misalnya mau debat gitu kalau bisa gitu. Iya gitu sih. Betul dan berkaca terakhir nih Mas Nanda, beneran terakhir nih ini, dari tadi terakhir dulu tapi terus lanjut terakhir nih Mas Nanda, berkaca pada pengalaman Mas Nanda waktu ada penangkapan atau yang lain. Tadi kan pesan terhadap anak muda atau apa. Nah sekarang kalau misalkan pesan Mas Nanda nih berdasarkan pengalaman ketika terjadi mungkin Happy Humans lagi mengekspresikan diri atau lagi buat mural gitu tentang kritik, kemudian tiba-tiba ditangkap, apa sih yang harus dilakukan Mas Nanda sebagai untuk saling untuk mendapat penjagaan tanda kutip dari teman-teman seperjuangan atau apa yang harus dilakukan Mas Nanda? Kayak tadi misalkan Mas Nanda langsung kontak teman-teman LBH misalkan atau apa Mas Nanda? Yang paling penting dan terutama adalah kabarin temanmu. Bisa 1-2 temanmu, bisa langsung banyak, bisa taruh di media sosial untuk kabarin teman kamu, bisa lewat WhatsApp. Yang paling penting adalah kabarin temanmu dan yang penting temanmu tahu kamu di mana dan kena kasus apa gitu. Karena begitu misalnya kita udah ditangkap gitu, kita lepas dari handphone, kita udah nggak bisa ngabarin siapa-siapa. Dan kalau misalnya kita dibawa ke tempat yang nggak ada yang tahu juga bisa aja terjadi. Jadi yang penting kabarin teman sih, dan nanti pasti teman-teman akan memikirkan gimana caranya gitu ya untuk membantu. Karena kalau udah ditangkap ya udah nggak bisa apa-apa sih. Dan jangan bayangkan ya kejadiannya bakal kayak di film-film gitu ya, enggak akan seperti itu. Jangan bayangkan juga perkap gitu ya, peraturan Kapolri ya, dan KU implementasi hak asasi manusia itu perkapnya ya, dan KUHAP gitu kalau misalnya pernah baca penerapan pidana gitu, ada hak-hak kita di situ kan. Jangan bayangkan itu terjadi di lapangan ya. Ya gitu. Dan yang penting juga ini sih jadi misalnya teman-teman melakukan sesuatu yang teman-teman pikir beresiko bakal dia kena represi gitu. Nah, kalau bisa sih sebelum melakukan itu udah saling kontak dengan lembaga bantuan hukum atau lawyer gitu ya, karena kalau misalnya amit-amit kena kasus akan repot gitu urusannya kalau misalnya kita nggak ada pendampingan. Bisa juga ngontak Komnas HAM ya. Iya dong. Boleh banget tuh. Bisa. Komnas HAM di media sosial selalu menuliskan nomor WhatsApp pengaduan, jadi bisa langsung dikontak langsung. Kemudian dan yang lain deh. Ya. Jadi save dulu ya nomornya sebelum. Save aja. Sekarang. Di save nomor-nomor penting kali ya, nomor-nomor LBH, nomor Komnas HAM, pengaduan Komnas HAM, kemudian media sosialnya juga. Oke. Ada lagi Mas Nanda? Itu aja. Itu aja. Oke. Thank you banget Mas Nanda, dan pertanyaan yang terakhir tadi ini mudah-mudahan tidak pernah ada lagi. Sudah cukup apa yang dilakukan oleh negara terhadap pejuang-pejuang kemanusiaan, pejuang-pejuang hak asasi manusia. Tidak ada lagi kasus yang baru karena itu sudah sangat banyak, sudah terlalu banyak, dan kita terus dorong negara, Happy Humans, mari kita terus dorong negara untuk terus melakukan perlindungan dan penjaminan terhadap hak asasi manusia, baik itu seluruh aspek asasi manusia, terutama ekspresi berpendapat, kemudian kritik terhadap pemerintah, karena itu juga salah satu menjadi hak asasi manusia kita, terlebih di negara demokrasi katanya di Indonesia yang menjadi satu tonggak penting. Thank you banget Mas Nanda udah ngobrol-ngobrol, nggak kerasa udah 30 menit.
Thank you banget. Semoga sehat selalu dan happy humans juga. Ingat pesan Mas Nanda tadi, siapapun kamu, apapun kamu, lakukan apa yang bisa kamu lakukan untuk pemajuan hak asasi manusia. Thank you, Mas. Terima kasih. Terima kasih, Mas Nanda. Terima kasih, Mas Dendi. Seru banget ya Happy Human ngobrol-ngobrol sama Mas Nanda ini. Semoga banyak menginspirasi teman-teman untuk tetap berjuang, untuk tetap menjadi seorang pembela HAM, pejuang kemanusiaan, dan berbanggalah menjadi seorang pembela hak asasi manusia dimanapun dan apapun bentuk kontribusinya. Kita nggak bosan-bosan nih buat mengingatkan Happy Human sekalian untuk memberikan saran, memberikan feedback gitu terhadap episode kami yang saat ini sudah lewat dari 20 episode gitu. Silahkan kirimkan melalui email ke tanggaprasa@komnasham.go.id, atau Happy Human juga yang masih belum ikuti kita di media sosial, tolong follow kita di Instagram @komnas.ham, kemudian Twitter @komnasham, Facebook Komnas HAM, dan YouTube Komnas HAM Channel. Cari aja Komnas HAM Channel, itu langsung masuk ke YouTube-nya Komnas HAM. Kita juga di websitenya tanggaprasa.id akan ada live chat setiap pukul 1 sampai pukul 3 sore di jam kerja dan hari kerja ya. Sampai berjumpa Rabu depan pukul 16 di episode Ruang Tangga Prasa berikutnya.